Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Manusia setengah setan, ketika dunia dikuasai wajah-wajah ramah, perangai iblis. 1. Dunia penuh senyuman kini, sungguh itu bukan berarti ramah. Tak semua doa berarti tulus. Tak semua yang nenteng kitab suci benar-benar memihak kebenaran. Ada manusia berwajah manis, berbicara selembut udara pagi, tapi napasnya ngandung bara api neraka. Mereka bukan jin, bukan gaib, mereka berdarah seperti kita, tapi jiwanya telah jadi kaki tangan, setan. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Al-An'am 112. Ayat itu menusuk hati Joko Wiwoho, nama aneh yang hanya ia pakai di jalanan. Ia bukan ulama, bukan politisi, bukan pengusaha, cuma pendongeng trotoar. Seorang penjahit kata, pemulung hikmah dari sisa kegilaan zaman. Di balik mata yang sayu, tersimpan luka sejarah yang tak sempat ditulis. Tapi satu hal yang ia yakini, kini manusia lebih takut miskin ketimbang sesat, lebih takut dibuli ketimbang berdusta, lebih takut kehilangan followers ketimbang kehilangan iman. Ia sering duduk diam di trotoar Pasar Senen, berselimut debu dan peluh, menyaksikan konvoi manusia berdasi. Mereka melangkah pasti, menebar janji, mengutip ayat suci demi syahwat pribadi. Di tangan mereka kitab suci menjadi alat, bukan petunjuk. Di lidah mereka, doa menjadi umpan untuk transaksi. Di layar kaca, kilatan kamera, mereka akting pencitraan, disunting citra suci, padahal hatinya lapuk, penuh jebakan setan. Joko Wiwoho tersenyum miris lalu berkata, "Astagfirullah. Setan kini sudah tak butuh tanduk dan taring, cukup lighting kamera dan narasi agama. Lalu kau akan percaya tanpa sempat bertanya." Orang menganggapnya gila, tapi kegilaan macam itulah yang membuat ia tetap waras. Sebab dunia sudah terlalu waras, merasa tak salah saat menindas, terlalu normal untuk menghalalkan segala cara demi tampilan sempurna. Maka, kegilaan Joko Wiwoho adalah bentuk perlawanan kecil, perang sunyi di tengah hingar maksiat yang dibungkus kebaikan. Ia pernah melihat seorang pemuka agama yang menyebut, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi menutup mata saat sponsornya adalah korporat maksiat. Ia melihat motivator spiritual yang mengutip hadis, tapi menjual mimpi palsu demi rating. Ia melihat guru yang memarahi muridnya karena tak sholat, padahal ia sendiri menjadikan sholat sebagai formalitas, bukan pembersih jiwa. Hari itu, Joko Wiwoho menulis di dinding puing. Manusia setengah setan itu ada, dan mereka lebih berbahaya dari setan asli, karena mereka punya wajah yang kita percaya. Tak banyak yang membaca, tak banyak pula yang peduli. Tapi kata-kata itu akan hidup, bergerak diam di antara algoritma dan bisikan hati yang resah. Sebab saat kebenaran dikalahkan oleh popularitas, dan ketulusan dikubur oleh pencitraan, maka akan lahir generasi yang menjadikan setan sebagai role model, tapi tak sadar. Dan itulah awal dari pertarungan batin Joko Wiwoho, perang sepi antara hati yang ingin tetap suci, dan dunia yang terus memaksa untuk pura-pura suci. 2. Perangai iblis dalam diri manusia. Dulu, suara azan menggema 5 waktu tanpa celah. Anak-anak berlarian ke surau, membawa hafalan yang masih hangat dari mulut ibu mereka. Lantunan ayat suci menjadi nyanyian kampung. Tapi itu cerita lama, terlalu lama. Kini, kampung Joko Wiwoho tak lebih dari lorong-lorong sempit yang dibangun di atas puing idealisme. Jalan-jalan kecil yang dulu bersih kini berlumur jejak transaksi gelap. Malam-malamnya bukan lagi diisi tadarus, tapi negosiasi sunyi antara kuasa dan nafsu. Bahkan masjid yang dulu jadi tempat sujud pun kadang disusup bisik-bisik komisi dan proyek, nauzubillah. Tak ada yang percaya saat Joko Wiwoho bilang, setan tak lagi sembunyi di hutan. Ia pindah ke ruang rapat, di bilik suara, di mimbar, dan ke layar ponsel kita. Ia menulis semua itu dalam buku kecil. Judulnya menohok, Perangai Iblis Dalam Diri Manusia. Buku itu tak beredar di toko, tak bisa dicari lewat mesin pencari. Hanya disalin tangan ke tangan, dari pembaca diam ke pembaca diam. Sebab di negeri ini, yang berkata jujur sering dicap durhaka. Yang bicara tentang setan berwajah manusia dianggap menista yang mulia. Padahal iblis itu bukan dongeng, dan pengikutnya bukan makhluk astral. Mereka ada, nyata, ber-KTP, kadang berpeci dan bersorban, kadang berdasi dan bersertifikat integritas. Suatu malam, Joko Wiwoho membuka mushaf kecilnya. Ia membaca ayat yang membuat bulu kuduknya menegang.
Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan jadikan baginya setan, yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Az-Zukhruf 36. Ia tatap Quran, lekat. Matanya kosong nerawang. Di benaknya, wajah yang dulu bersahaja kini berubah tamak. Hati yang dulu lembut kini picik-licik. Lidah yang dulu nyeru kebaikan kini lihai mutar logika untuk menghalalkan dosa. Mereka terlalu lama menjauh dari Quran, gumamnya lirih, akhirnya merasa nyaman bersahabat dengan setan. Paginya, ia temukan berita yang membuat jantungnya berdesir. Seorang tokoh agama ditangkap karena korupsi dana wakaf bahkan dana haji. Malamnya, seorang influencer hijrah digerebek karena menjual air suci palsu. Dan besoknya, seorang pejabat tertangkap basah berselingkuh di ruang dinas, lengkap rekaman CCTV dan tangis rapura. Dunia ini terlalu lihai menyembunyikan kejahatan di balik senyuman, di balik jargon moral, di balik kiat-ayat yang dipelintir. Tapi satu hal yang tak bisa disembunyikan, perangai iblis. Iblis tak lagi perlu menampakkan diri. Ia telah menemukan rumah nyaman di dada manusia yang tak pernah lagi menyentuh Quran, yang terlalu sibuk membenarkan keburukan dengan kalimat kebaikan. Dan Joko Wiwoho sadar, melawan mereka bukan soal menang atau kalah. Tapi agar hati sendiri tetap selamat dari berubah rupa. 3. Suatu sore, Joko Wiwoho disambangi 3 orang bertubuh tegap. Tanpa banyak bicara, mereka merebut dan nyobek bukunya. Salah satunya, berseragam sipil, berkata dingin. Hati-hati dengan tulisanmu. Banyak orang penting merasa tersindir. Joko Wiwoho tersenyum. Kalau mereka tersindir, mungkin mereka bercermin pada isi bukuku. Tak ada jawaban, hanya ancaman yang menggantung seperti kabut. Tapi, ia tak gentar. Ia tahu, mereka itu bukan hanya penjaga sistem, mereka adalah bagian dari Hizbus Syaitan, kelompok setan yang disebut Quran. Mereka itu adalah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itu pasti merugi. Al-Mujadilah ayat 19. Malam itu ia berjalan menyusuri gang sempit di belakang pasar. Di sebuah rumah sederhana, ia mengunjungi Pak Pratik, guru ngajinya yang dulu mengajari baca alif bata. Setan itu pintar, wow, kata Pak Pratik sambil menyalakan laptop. Dulu setan merasuki Firaun lewat kesombongan. Sekarang iblis merasuki pemimpin lewat rating, pencitraan dan putipu. Bagaimana cara agar kita tak ikut terseret? Tanya Jokowi. Pak Pratik menjawab, tawakal dan takwa. Hanya itu. Sebab setan tak akan mampu menggoda orang yang bertawakal kepada Allah. An-Nahl 99. 4. Hari-hari berikutnya, Joko Wiwoho justru makin ramai didatangi orang. Bukan untuk menyanjung, tapi untuk menyumpah. Videonya yang membongkar kemunafikan publik figur viral di media sosial. Ia dituduh menyebar fitnah, mencemarkan nama baik, bahkan dituding menganut paham menyimpang. Namun semakin keras tekanan datang, semakin ia yakin, kebenaran bukan soal popularitas, tapi keberanian berdiri sendiri. Dalam salah satu ceramah sunyinya di trotoar, ia berkata, ketika kau mendapati seseorang terus mengulang tak kata jujur, namun ia zalim, maka yang bicara itu sungguhnya lidahnya setan. Beberapa mahasiswa mulai menyukainya. Bahkan ada aktivis yang diam-diam mengkopi ulang bukunya dan membagikan ke forum diskusi FG. Salah satu mahasiswa bertanya, apakah semua yang munafik itu pasti setan, Pak Wiwo? Tidak, jawabnya. Tapi, semua setan yang berwujud manusia, pasti ia seorang munafik. 5. Suatu malam yang hening, Joko Wiwoho bermimpi. Ia berdiri di tengah ruangan amat luas, benderang, namun udara di dalamnya pengap. Di sekeliling, ribuan wajah manusia menatapnya, semuanya tersenyum, ramah, penuh kehangatan. Namun perlahan, wajah itu berubah muncul ekor dan kuku panjang mencengkeram lantai. Mata mereka merah menyala, namun tersembunyi di balik kacamata berbingkai emas. Pakaian mereka putih bersih seperti malaikat, tapi bau busuk darah tercium di setiap langkah mereka. Tangan mereka menggenggam tongkat kekuasaan, melenggang menari di atas genangan darah rakyat, kaki mereka, terseok anak kecil, para janda, dan rakyat jelata yang nangis tanpa suara. Tapi para penguasa itu tetap tertawa, seolah penderitaan itu cuma bagian pertunjukan yang harus terus dipentaskan. Tiba-tiba, langit ruang retak. Suara menggema dan mengguncang jiwa. Apakah kamu menyangka bahwa kamu tidak sedang diuji dengan tan setan dari kalangan manusia yang menyaru malaikat? Suara itu menghantam kesadaran Joko Wiwoho. Ia terjatuh, tubuhnya gemetar, terbangun. Nafasnya terengah.
Keringat membasahi dadanya. Di luar jendela, azan subuh yup-sayup mecah keheningan, mengabarkan malam telah kalah oleh cahaya. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah yang basah. Joko Wiwoho melangkah keluar berjalan tanpa tujuan pasti hingga tiba di bawah pohon asam tua yang rindang. Ia duduk bersila di tanah, matanya menerawang. Beberapa menit kemudian, seorang ibu tua menghampiri. Wajahnya keriput, sorot matanya teduh namun dalam. Ia menyodorkan sepotong roti hangat yang dibungkus daun jati. Teruskan perjuanganmu, nak, katanya lirih, tapi mantap. Dulu, kakekku juga pernah dituduh sesat karena berani menentang penguasa yang rakus. Tapi keyakinan yang kokoh tak bisa ditelan fitnah. Joko Wiwoho menerima roti itu, menunduk lama. Tubuhnya lunglai, tapi hatinya mengeras. Ia tahu, ini bukan tentang mimpi semata. Ini tentang medan tempur sunyi yang tak banyak orang pahami. Bahwa seringkali musuh tak datang dengan wajah bengis, tapi dengan senyum ramah dan sabda manis. Bahwa banyak iblis bersorban, dan tak sedikit malaikat yang dicaci sebagai sesat. Ia memejamkan mata. Bayangan mimpi semalam muncul kembali. Ruang itu, wajah-wajah palsu itu, dan suara dari langit itu, seakan mengukuhkan sesuatu dalam batinnya. Perjuangan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang tetap berdiri di sisi yang benar. Bahkan ketika semua orang menyebutmu salah. Bahkan ketika jalanmu sunyi, penuh ranjau dan tak ada yang memberi tepuk tangan. Di kejauhan, kereta melintas cepat, menyisakan debu dan deru logam yang menyayat udara. Joko Wiwoho berdiri perlahan. Ia menggenggam roti pemberian ibu tua itu seperti simbol harapan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Sebab ia tahu, perang belum usai. Dan mungkin, tidak akan pernah benar-benar usai, hingga seluruh topeng itu runtuh, dan manusia mengenali wajah sejati di balik kacamata mewah dan tongkat kekuasaan. 6. Jalan cahaya yang sunyi. Ia bukan siapa-siapa. Hanya anak rakyat biasa yang dulu dicemooh karena gaya bicaranya dianggap kampungan, tubuhnya kurus, bajunya sederhana. Ia tak punya gelar akademik bertumpuk, tak punya garis keturunan bangsawan, apalagi koneksi elit. Tapi satu hal yang tak pernah ia lepas, keyakinan pada jalan yang ia yakini terang, meski sering tak dimengerti. Dulu, ia dihina, bahkan di depan umum. Disebut boneka, disebut pelongo-pelongo, disebut tak layak memimpin. Tapi ia diam. Ia simpan semuanya dalam dada, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa membalas caci dengan caci hanya memperbanyak setan yang tertawa. Tahun-tahun berjalan, satu persatu topeng mulai jatuh. Kebenaran mulai muncul, tak terbendung lagi. Satu demi satu orang yang dulu pongah, yang dengan lantang meremehkan, memfitnah, dan menjatuhkannya, mulai terjerat. Kasus-kasus korupsi mencuat. Pidana demi pidana menyeret nama-nama besar yang dulu berdiri paling depan menghardiknya. Tapi ia tak tertawa, tak bersorak, tak pula berkata, lihat, siapa yang benar. Ia hanya tersenyum getir. Karena ini bukan tentang pembuktian siapa paling bersih, bukan pula tentang siapa yang paling banyak dicintai rakyat. Ini tentang siapa yang memilih tetap berjalan di jalan cahaya, bahkan ketika jalan itu sunyi, ditinggal, dan dipelintir. Ia menulis catatan akhir dalam bukunya. Setan itu tak selalu berwajah seram. Ia bisa tampil alim, tersenyum, dan berkata sopan. Tapi yang tak bisa ia sembunyikan adalah perangainya. Kita bisa mengenal setan dari ciri-cirinya. Ucapan yang kasar dan penuh kebencian. Perilaku yang arogan dan merendahkan. Kebiasaan membuat kerusuhan dan menebar perpecahan. Dorongan ke arah keji dan munkar. Rayuan pada kemewahan palsu yang memabukkan hati. Dan ingatlah, siapa yang berpaling dari Al-Quran, akan Allah jadikan bersahabat dengan setan. Az-Zukhruf 36. Ia tahu, sejarah bukan ditulis oleh yang paling keras suaranya, tapi oleh yang paling sabar dalam ujian. Dan dalam kesunyian yang makin lebat, ia memilih tetap berjalan, karena lebih baik berjalan sendiri di jalan cahaya, daripada ramai-ramai di jalan kegelapan. 7. Kini Joko Wiwoho tinggal di rumah kayu pinggir sungai. Ia tak punya banyak harta. Tapi ia kaya cerita. Buku-bukunya telah dikumpulkan anak-anak muda menjadi serial digital bertajuk, Manusia Setengah Setan. Sebelum wafat, ia menulis puisi terakhirnya. Bila setan itu selalu buruk rupa, mengapa banyak manusia memujanya? Bila setan itu hanya jin di hutan, mengapa pemimpin pun bisa menebar setan? Mereka tak lagi sembunyi di balik gelap, tapi berdasi, berbaju putih, duduk di dewan rapat.
Ucapannya manis, bicaranya halus, tapi perangainya menusuk jantung, keji, sadis bin bengis. Wahai manusia, jangan tertipu rupa, tapi kenali watak dan langkahnya. Sebab setan zaman kini tak lagi kuno, ia update, ia viral, ia penuh logo. Nauzubillahi min zalik. Akhir cerita ini bukan tentang Joko Wiwowo semata. Tapi tentang kita semua, apakah akan tetap terlelap, atau mulai berjaga dari musuh dalam selimut. Dan jika setan datang menggoda kamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Al-A'raf 200. Puisi penutup, perangai setan era kini. Setan bukan selalu berwajah seram, kadang datang dalam bentuk yang ramah dan diam. Ia tak lagi melotot, bertaring merah, tapi berbicara lembut, bertindak megah. Dari jin yang tersembunyi di rimba belantara, kini hadir dalam konferensi dan seminar negara. Duduk bersama pemuka, bersalaman di forum, namun bisikannya menggiring ke lorong hitam kelam. Ia tak lagi sembunyi di balik gelap, melainkan bersinar di layar, membawa harap. Ia mendandani kejahatan jadi peluang, menjual kebohongan dalam kemasan undang-undang. Dialah penghasut yang lihai bicara, menjokong kekafiran di antara fatwa dan kata. Menabur ketakutan akan miskin dan hina, membakar persaudaraan jadi bara permusuhan membara. Dialah pemoles kemungkaran jadi indah, membuat hati resah, jiwa patah. Dia pandai menyelinap dalam akhlak dan norma, namun menjauhkan kita dari Allah dan Quran yang mulia. Waspadalah wahai insan beriman, setan kini pandai tampil menawan. Namun yang tak bisa disamarkan oleh gaya dan rupa, adalah perangai iblis yang nyata dan nyata. Nauzubillahi min zalik. Akhir cerita ini bukan tentang Joko Wiwowo semata. Tapi tentang kita semua, apakah akan tetap terlelap, atau mulai berjaga dari musuh dalam selimut. Dan jika setan datang menggoda kamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Al-A'raf 200.